Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ala Astri. Nah teman-teman, sekarang aku bakal membahas tentang perbanyak beramal sebelum corona menjemput. Jadi ini merupakan request dari salah satu temanku. Dia minta aku buat ngebahas tentang coronavirus. Tapi kali ini aku gak bakal bahas di bidang kedokteran maupun ekonomi maupun bidang-bidang umum lainnya, tapi aku bakal lebih membahas ke arah agama, insya Allah. Sebelumnya aku bakal membahas singkat tentang COVID-19. Jadi COVID-19 atau coronavirus ini merupakan salah satu penyakit menular yang gejalanya itu umum gitu, seperti demam, batuk kering, pilek, dan lain-lain. Kemudian infeksi dari penyebaran virus ini tuh sangat cepat dari satu orang ke orang lain. Dan waktu dari paparan virus ke timbulnya gejala klinis itu antara 1-14 hari. Itulah kenapa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu minta kita untuk mengkarantina diri kita sendiri di rumah masing-masing agar bisa meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini. Selain di rumah aja atau mengkarantina diri sendiri, hindari keramaian, ada juga beberapa tips yang dikasih WHO agar kita bisa meminimalisir penyebaran virus, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua tidak menyentuh wajah apabila kita merasa tangan kita tuh tidak steril, dan ketiga tuh yang tadi, yaitu hindari keramaian. Jadi sebenarnya 3 hal ini merupakan hal yang mudah, tetapi akan terasa sulit kalau misalnya niat kita tuh nggak baik atau nggak benar gitu. Kalau misalnya niat kita emang untuk berusaha mengurangi penyebaran virus ini, maka insya Allah akan terasa lebih mudah. Nah teman-teman, aku cuma pengen ingetin bahwa jangan sampai kita takut pada coronavirus atau COVID-19 ini. Kenapa? Karena selaku umat beragama nih ya, kita itu hanya harus takut kepada Allah. Dan apabila kita takut ke virus ini atau takut ke hal-hal lain, takutnya kita malah jatuh ke dosa syirik, yang mana di Quran Surah An-Nisa ayat 48 itu telah ditegaskan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Jadi teman-teman bisa buka aja di Quran Surah An-Nisa ayat 48 tentang yang aku bilang ini. Kemudian beberapa hari kemarin aku membaca quotes di salah satu IGS dari temanku yang bunyinya gini. Jika orang kesayangan Anda terkena COVID-19, itulah saat terakhir Anda bersamanya, karena selepas dibawa ke ICU, Anda tidak bisa melihatnya. Dan jika ia meninggal dunia pun, Anda tidak diizinkan menatap wajahnya. Jadi kematian COVID-19 lebih jahat dari AIDS. Jenazah tidak dimandikan, hanya ditayamum di atas plastik. Semua pakaiannya pun akan ditanam bersama jasadnya. Itu yang aku baca di IGS temanku. Agak horor sih pas aku baca, karena bayangin aja orang yang kita sayang atau bahkan kita apabila terinfeksi coronavirus dan qadarullah Allah panggil gitu, berarti orang-orang yang kita sayang itu gak bakal bisa bertemu kita selaku pasien, atau kita gak akan bisa bertemu orang yang kita sayang karena takutnya kita malah terpapar gitu. Jadi teman-teman, maksud aku bikin judul perbanyak beramal sebelum corona menjemput ini supaya kita lebih perkuat ikhtiar untuk mempersiapkan amal-amal kita sebelum corona menjemput. Aku bukan nyumpahin kita semua bakal terinfeksi, bukan, cuman agar berhati-hati aja supaya takutnya, karena kan tadi udah aku bilang bahwa penyebaran ini begitu mudah dan gejalanya pun orang sering anggap sepele karena udah sering kita jumpai gitu loh. Nah kalau misalnya kita kurang siap-siap diri, nah kita bakal nyesel juga, karena kan tadi juga udah aku bilang bahwa apabila kita terpapar hari ini, gejala klinisnya itu akan muncul kisaran 1-14 hari. Dan apabila kita terlambat mengetahui, maka persiapan kita juga bakal kurang dong. Karena orang itu notabene mereka tuh kalau sakit, tunggu sakit baru mereka kayak bertaubat lah, minta
perbanyak beramal pada saat sakit. Sedangkan pada saat sakit itu frekuensi kita untuk beribadah jadi berkurang karena fisik kita yang lemah. Jadi aku mengajak teman-teman buat perbanyak beramal selagi Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan gitu ya. Dan beramal itu gak harus keluar. Berhubung kita lagi karantina diri di rumah aja, kita bisa perbanyak amal itu seperti lebih sering muhasabah diri, kemudian taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat gitu ya. Kemudian lunasi utang-utang kita apabila kita punya hutang, karena kan kalau misalnya kita ada utang, jalan kita menuju surga juga bakal sulit gitu kan. Kemudian perbanyak zikir, rutinkan sholat wajib maupun sunnah, kemudian sholawat, dan pokoknya banyak amal yang bisa kita lakukan di rumah gitu loh. Dan di sini ada juga salah satu amalan yang insya Allah bisa jadi pahala jariah bagi kita, yaitu sedekah atau donasi. Karena buat pengguna Instagram pasti tahu bahwa beberapa komunitas itu mereka sedang open donasi apabila ada orang-orang di luar sana, hamba-hamba Allah di luar sana yang ingin bersedekah di rumah aja tapi tetap beramal dan insya Allah bisa jadi pahala jariah, yaitu melewati donasi yang mereka buka gitu loh. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih dari Allah, jangan pernah takut buat bersedekah atau berdonasi kepada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan uang itu daripada kita. Karena sedekah tuh gak bakal bikin miskin. Coba deh, kapan teman-teman sedekah teman-teman miskin? Omong kosong itulah pokoknya. Jadi jangan lupa sedekah. Dan apabila kita memang kurang di finansial, dalam hal ini ekonomi kita lagi memburuk gitu ya, kita gak bisa bantu dengan uang, dengan tenaga jadi relawan, kita bisa bantu dengan doa. Karena kekuatannya umat muslim itu yaitu doa. Yaitu jangan kita tidak membantu di dunia, tetapi kita langsung mengetuk pintu akhirat. Ceilah, bahasanya berat ya guys. Tapi emang kayak gitu. Kalau kita gak punya apa-apa, kita doa aja, perkuat doa. Doakan orang-orang di luar sana, doakan bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, doakan. Karena di saat kita mendoakan orang lain, bisa saja ada orang lain di luar sana yang juga mendoakan kita. Mungkin teman-teman itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa di share, di like, comment, and subscribe channel aku. Mohon maaf apabila ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.